Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ratu Diah Mansari. Saya adalah peserta workshop pelatihan keterampilan teknik instruksional atau PERTI yang diselenggarakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang bekerja sama dengan APERTI Banten. Baik, di sini saya akan melaksanakan tugas mandiri ketiga. Di sini tugasnya adalah meresume materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Syahabuddin MSI. Nah, di mana materinya yaitu mengenai teori belajar. Nah, di sini saya akan sedikit meresume tentang teori belajar. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa belajar merupakan suatu proses usaha sadar ya yang dilakukan oleh setiap individu untuk melakukan sebuah perubahan gitu. Nah, perubahan apa? Tentu perubahan yang tadinya seseorang itu tidak tahu menjadi tahu, kemudian yang tadinya seseorang tidak memiliki sikap gitu bisa memiliki sikap, maksudnya sikap yang benar ya, tentu sikap yang benar gitu. Kemudian yang tadinya seseorang yang tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu gitu. Nah, tentu yang namanya proses belajar itu pasti ada teorinya. Nah, teorinya apa saja? Nah, kita akan sedikit belajar gitu, karena tadi saya sudah sedikit mendengarkan gitu, sedikit menyimak tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Syahabuddin tentang beberapa teori belajar menurut psikologi gitu. Di sini ada 5 aliran. Nah, yang pertama adalah aliran behavior, di mana aliran behavior ini kan sebetulnya dia tingkah laku ya. Nah, semakin seseorang diberikan penguatan dalam belajar, ia akan semakin menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan informasi yang ia dapatkan. Tentu seperti itu. Jadi minimal ketika dia sudah mengetahui apa yang dia tidak ketahui, nah insya Allah gitu, kemungkinan besar dia akan melaksanakan hal itu gitu. Nah, jadi kesimpulannya di sini aliran behavior ini lebih menekankan kepada hasil dari proses belajar tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada aliran kognitif. Nah, di mana kognitif itu kan berarti berpikir ya. Nah, kognitif itu berpikir, di mana tindakan mengenal atau memikirkan situasi tingkah laku yang sudah terjadi. Maksudnya begini, ketika kita dikaitkan dengan pembelajaran ya, dengan kognitif semua melibatkan pikiran. Karena dengan belajar individu tersebut dengan memikirkan sesuatu untuk merubah tingkah laku yang terjadi. Nah, jadi lebih menekankan kepada perkembangan berpikir peserta didik itu. Nah, tapi jika kita simpulkan bahwa kognitif ini sebetulnya lebih menekankan kepada proses belajar. Yang penting prosesnya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah aliran humanistik. Nah, humanistik tentu humanistik itu berarti human ya, lebih human tuh manusia gitu. Nah, aliran ini sebetulnya lebih mempelajarkan atau mengedepankan bagaimana manusia memanusiakan manusia gitu. Dimana dalam pembelajarannya lebih mengutamakan mengembangkan potensi peserta didik gitu. Nah, dalam aliran ini peserta didik dianggap berhasil jika ia bisa memahami lingkungannya. Jadi kesimpulan dari aliran humanistik itu sebetulnya lebih menekankan kepada isi, kepada apa yang dipelajarinya. Nah, kemudian ada teori konstruktif. Nah, teori konstruktif ini sebetulnya lebih bersifat ke membangun gitu. Nah, dalam pembelajaran pada dasarnya pengetahuan atau informasi yang dibangun oleh peserta didik sedikit demi sedikit yang hasilnya akan diperoleh oleh peserta didik tersebut. Maksudnya mereka akan memperoleh informasi secara utuh gitu. Nah, bagaimana caranya dari pengalaman peserta tersebut dia akan merubah sikap, membangun dirinya ke langkah yang lebih baik seperti itu. Intinya teori belajar konstruktif itu lebih bersifat membangun gitu. Gimana caranya dia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu kan, membangun lebih baik lagi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada aliran sibernetik. Nah,
aliran sibernetik ini sebetulnya aliran yang relatif baru ya sebetulnya gitu. Jadi dia diasumsikan bahwa manusia mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Maksudnya gini, informasi. Jadi si peserta didik itu mendapatkan informasi dari dengan menggunakan sistem informasi begitu. Nah, sistem informasi itu kan banyak ya, bisa melalui gadget atau lainnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, tentunya di masa pandemi ini proses belajar mengajar tidak boleh terhambat ya. Nah, akan tetapi proses belajar mengajar banyak sekali pengajar menggunakan beberapa aplikasi gitu ya, maksudnya pembelajaran dengan metode daring gitu. Nah, metode daring itu kan banyak ya, beberapa aplikasi, di antaranya ada Zoom, Timelink, Google Meetup gitu, dan banyak lainnya. Yang terpenting adalah proses belajarnya tetap dilaksanakan dengan melihat kepada tadi ya, menekankan kepada hasil dari proses belajar tersebut gitu. Kemudian bagaimana proses belajarnya, kemudian isi dari pelajarannya itu harus bisa tersampaikan gitu kepada siswa atau mahasiswanya. Kemudian harus bersifat membangun, kemudian harus yang gimana caranya mahasiswa atau siswa itu paham akan sistem informasi seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup sekian resume yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan karena memang sedikit banyak kendala di sini. Mohon dimaklumi. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.